Recording in progress. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga.
mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggup. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya ku lalui. Tuhan menyanggup. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Jika bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan kan nyata. Saat ku merasa tak mampu, Tuhan menyanggup. Sekalipun gunung dan lembah terbentang di jalan hidupku, semuanya. Nah, ini kita nge-zoom. Nah, kita nge-zoom ini.
Permisi host, apa sudah bisa dimulai? Oke, silakan Kakak Juju. Baik, shalom dan selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini kita telah tiba di Pekan Doa Global Youth Day kita pada hari yang ke-6. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, terlebih dahulu mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita akan menyanyikan lagu buka yang akan di-share oleh host. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Kristus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percaya kepada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Doa buka akan dipimpin oleh Saudara Jeremy. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Pada malam ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gita. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Ade Sastro Tambah. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh keluarga Ade Sastro Tambah. Sekarang kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari Gita.
Halo, apa suara saya sudah terdengar? Iya, kedengar. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Pada malam ke-6 ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran ke-6 yang berjudul Rencana Tuhan untuk Ismail sebelum akhir zaman. Kita dapat membaca di ayat Yesaya 60 ayat 6 dan 7. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah nubuat indah dalam Alkitab yang mungkin telah dilewatkan oleh gereja nubuat. Nubuat ini terdapat dalam Yesaya pasal 60 yang berbicara tentang misi Tuhan bagi seluruh dunia. Kita sudah mengenal pasal ini yang dimulai dengan pernyataan berikut. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Biasanya kita berhenti di ayat 5, tetapi 2 ayat berikutnya berbicara tentang rencana Tuhan bagi anak-anak dari timur. Itulah yang ingin saya bagikan dengan Anda hari ini. Yesaya 60 ayat 6 dan 7 berbunyi, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan, Nebayot, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Pertanyaannya muncul, mengapa kita belum memahami makna dari 2 ayat ini? 5 nama yang disebutkan dalam 2 ayat ini sangat penting untuk memahami maknanya. Dalam ayat ke-6 menyebut 3 nama, yaitu Midian, Eva, dan Sheba. Lalu ayat yang ke-7 menyebut 2 nama, yaitu Kedar dan Nebayot. Pertanyaannya adalah, siapakah kelima orang ini? Untuk menjawab siapa mereka, kita perlu mengajukan 2 pertanyaan lain, yaitu berapa istri yang dimiliki Abraham? Sekarang dalam pikiran kita pasti sudah muncul jawabannya, yaitu 2. Siapakah nama istrinya? Yaitu Sarah dan Hagar. Pertanyaan kedua adalah berapa anak laki-laki yang dimiliki Abraham? Saya tahu, Anda mungkin sudah berpikir juga jawabannya, yaitu 2. Siapa nama mereka? Nama mereka dari Sarah, Ishak, dari Hagar, Ismail. Namun, untuk memahami lebih baik, mari kita lihat Kejadian 25 untuk menjawab pertanyaan ini dan memahami 5 nama yang disebutkan dalam Yesaya 60. Siapakah Midian, Eva, dan Sheba? Dalam Kejadian 25 ayat 2 menyatakan, dan perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Ayat ini mengacu pada anak-anak Abraham dari Keturah. Jadi, Abraham memiliki 3 istri dan 8 anak laki-laki. Midian adalah salah satu anak Abraham
dan Yoksan pun salah satunya. Mari kita cari tahu siapa Sheba dan Ebha yang disebutkan dalam Yesaya 60. Dalam Kejadian 25 ayat 3 sampai 4, kita membaca hal berikut. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan, dan anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abidah, dan Elda. Jadi, Midian, Eva, dan Sheba yang disebutkan dalam Yesaya 60 ayat 6 adalah dari keturunan Ketura. Kapan terakhir kali Anda mendengar khotbah tentang istri ketiga Abraham, yaitu Ketura? Sekarang, bagaimana dengan Kedar dan Nebayot? Dalam Yesaya 60 ayat 7, dikatakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 13. Inilah nama-nama anak-anak Ismail. Menurut nama mereka, menurut keturunan mereka, anak sulung Ismail ialah Nebayot, kemudian Kedar. Jadi, Nebayot dan Kedar adalah cucu Abraham melalui Ismail. Mereka adalah keturunan dari Hagar. Kapan terakhir kali Anda mendengar khotbah tentang Hagar di gereja Anda? Apakah Anda terkejut dengan apa yang sedang terjadi di sini? Anak perjanjian Abraham adalah Ishak. Tetapi ayat tadi malah menyebutkan keturunan Abraham melalui Hagar dan Ketura. Berikut adalah pertanyaan lainnya. Apakah Hagar adalah istri Abraham? Kemudian Sarai, istri Abraham, mengambil Hagar, hambanya seorang Mesir. Setelah Abraham tinggal 10 tahun di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada suaminya, Abram, untuk menjadi istrinya dalam Kejadian 16 ayat 3. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Hagar diberikan kepada Abraham bukan sebagai istri, dalam arti hukum yang penuh, tetapi sebagai seorang gundik untuk melahirkan seorang anak. Sebuah tindakan yang menunjukkan kurangnya iman Sarah terhadap janji Tuhan. Tuhan telah berjanji memberikan berkat istimewa kepada Abraham sebagaimana tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan aku akan mengutuk orang yang mengutukmu, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Meskipun Ishak adalah anak yang dijanjikan kepada Abraham untuk menggenapi rencana universal Tuhan dan perjanjian kekalnya, anak-anak Abraham yang lain juga akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan merencanakan untuk memberkati semua keluarga di bumi, dan tentu saja dia juga akan memberkati keturunan Abraham sendiri. Abraham mengirimkan anak-anak Hagar dan Ketura ke wilayah timur. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 6. Inilah sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang dari timur. Dalam Alkitab, kita juga mengetahui kisah bagaimana Sarah dan Abraham mengusir Hagar dan anaknya, Ismail. Namun, 1300 tahun kemudian, Yesaya 60 ayat 6 menyatakan bahwa anak-anak Ketura, yaitu Midian, Eva, Sheba, akan datang. Kemudian Yesaya 60 ayat 7 menunjukkan bahwa keturunan Hagar, yaitu Kedar dan Nebayot, juga akan datang. Jadi meskipun mereka telah diusir dari rumah dan kehadiran Abraham, mereka tidak pernah diusir dari hadirat Tuhan. Tuhan menubuatkan bahwa suatu hari nanti anak-anak Ketura dan Hagar akan kembali ke tanah Israel dan ke rumah Tuhan. Yesus juga membagikan rencana Tuhan dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Keinginan terbesar Tuhan adalah agar pesan ini seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 6 dapat menjangkau setiap suku, bahasa, dan bangsa. Rencana ini juga mencakup keturunan Abraham, terutama mereka yang bukan keturunan Ishak.
Dalam Perjanjian Lama, setelah kematian Abraham, kita melihat bahwa keturunan Sarah disebut sebagai anak-anak Israel, sedangkan anak-anak Hagar dan Keturah, karena mereka dikirim ke timur, disebut sebagai orang-orang dari timur atau anak-anak dari timur. Meskipun Tuhan memiliki rencana keselamatan yang bersifat kosmis dan universal untuk digenapi melalui Ishak dan keturunannya, Tuhan juga memiliki rencana bagi orang-orang dari timur. Kita tahu bahwa keturunan Ishak dikenal dengan 12 sukunya. Lalu, berapa jumlah suku dari keturunan Ismail? Inilah yang kita baca dalam Kejadian 25 ayat 13 sampai 16. Inilah nama-nama anak Ismail. Menurut keturunan mereka, anak sulung Ismail ialah Nebayot, kemudian Kedar, Adbeel, Nibsam, Nishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Kedema. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama mereka. Jadi, Anda mungkin mengatakan bahwa ini baik, tetapi bagaimana mungkin anak-anak Ismail atau yang lebih dikenal sebagai anak-anak dari timur dapat bekerja sama dengan anak-anak Ishak dalam rencana besar Tuhan? Dalam garis keturunan Ishak, Yakub memiliki seorang anak bersama Yusuf yang tidak disukai oleh saudara-saudaranya, dan mereka berencana untuk membunuhnya. Kita dapat membaca dalam Kejadian 37 ayat 24 sampai 28 sebagai berikut. Kejadian 37 ayat 24 sampai 28 berbunyi, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shekel perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Orang Ismail dan orang Midian menyelamatkan nyawa Yusuf dengan bekerja sama dalam rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel di masa depan. Kemudian, seorang keturunan Ishak lainnya yang bernama Musa harus melarikan diri dari Firaun di Mesir. Musa telah membunuh seorang Mesir, dan ketika Firaun mendengar tentang hal itu, ia ingin membunuh Musa. Kita membaca dalam Keluaran 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang hal itu, ia berusaha membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian. Lalu ia duduk di dekat sebuah sumur. Musa melarikan diri ke Midian. Midian adalah anak Abraham dan keturunannya. Kini menyelamatkan nyawa Musa. Mereka bekerja sama dalam rencana besar Tuhan untuk melindungi kehidupan pemimpin terbesar bangsa Israel di masa depan dan memungkinkan terjadinya pengembaraan terbesar dan paling dramatis yang pernah terjadi di muka bumi. Musa tinggal di rumah Imam Midian yang juga merupakan mertuanya Yitro. Musa juga belajar tentang kisah persahabatan Tuhan dengan Ayub. Ditulis dalam Ayub 1 ayat 1 dan 3. Ada seorang laki-laki di tanah US bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub berasal dari orang-orang dari timur.
Kemudian Yitro, yang juga berasal dari orang-orang dari timur, mengajarkan pelajaran besar tentang tata pimpinan dalam Keluaran 18 ayat 19 dan 21. Keluaran 18 ayat 1 berbunyi, "Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Tuhan akan menyertai engkau." Keluaran 18 ayat 21. Selanjutnya, carilah dari antara seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang membenci suap, dan angkatlah mereka menjadi pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Inilah kisah yang kita lihat dalam Perjanjian Lama mengenai anak-anak Israel yang merupakan keturunan Ishak. Namun kita juga melihat kisah dalam Perjanjian Lama mengenai anak-anak dari timur yang merupakan keturunan Ismail dan Midian. Ketika kita sampai pada Perjanjian Baru, inilah yang kita baca dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebab kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Siapa yang datang saat kelahiran Yesus? Anak-anak dari timur. Apakah anak-anak Israel datang? Tidak, malaikat harus memberitahukan para gembala untuk pergi. Anak-anak Israel memiliki ratusan nubuat tentang kedatangan Mesias dalam Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak datang saat kelahiran Yesus. Sebaliknya, anak-anak dari timur yang datang. Hal ini merupakan penggenapan nubuat dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi negerimu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Semua orang dari Sheba akan datang. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan puji-pujian bagi Tuhan. Nubuat ini digenapi pada kedatangan pertama Yesus. Sejumlah besar unta datang dari Midian, Eva dan Sheba dari timur. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, dan mereka memberitakan puji-pujian bagi Tuhan. Setiap kata dalam nubuat ini digenapi pada kedatangan pertama Yesus. Namun, masih ada bagian lain dari nubuat ini yang belum digenapi. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan sebagai korban yang berkenan di atas mezbahku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah Kedar dan Nebayot? Mereka adalah anak-anak Ismail. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak Ismail akan datang dengan membawa persembahan mereka ke mezbah Tuhan. Mereka akan membawa hadiah mereka ke rumah Tuhan. Nubuat ini belum digenapi. Kapan nubuat ini akan digenapi? Nubuat ini akan digenapi sebelum kedatangan kedua Yesus. Kita memiliki peran dalam penggenapannya. Di manakah rumah Tuhan itu? Apakah di Yerusalem ataukah di gereja Tuhan yang memelihara hari Sabat? Kita memiliki peran dalam membawa mereka masuk. Tuhan berbahagia melihat semua orang diselamatkan dalam kerajaannya. Apakah kita siap untuk menerima mereka? Apakah kita menjadi visi dan impian Tuhan ini menjadi kenyataan? Kita telah melihat bahwa anak-anak dari timur bersedia bekerja sama dalam rencana kekal Tuhan. Apakah Anda dan saya juga bersedia bekerja sama dengan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang dikasihinya? Mari kita maju dengan semangat Tuhan untuk mewujudkan impian ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi dunia, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Kristen yang akan diselamatkan, tetapi siapa saja yang mendengar Injil dan
percayaan kepada Yesus sebagai juru selamat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam puncak terakhir menjelang akhir dunia ini dan sebelum kedatangan Tuhan kita, ayat-ayat dalam Yesaya memberi kita sekilas gambaran tentang kemuliaan bait suci Tuhan. Tentu saja, bait suci Tuhan berarti gereja Tuhan. Tuhan memiliki visi untuk ibadah terakhir sebelum kedatangan Yesus. Siapakah anak-anak Ismail di zaman ini? Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba keadaan akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk beribadahmu. Semuanya akan dipersembahkan sebagai korban yang berkenan di atas mezbahku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Jelas bahwa ketika anak-anak Ismail datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan gerejanya. Ketika gereja mulai melakukan pelayanan ini bagi keturunan Ismail, Tuhan akan berkenan. Dia akan memberkati gerejanya dan pekerjaannya akan diselesaikan. Apakah Anda akan mengambil bagian penting dalam pelayanan ini bagi orang-orang Ismail? Jadi, kesimpulan akan saya bawakan. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari pelajaran ke-6 pada malam ke-6 ini adalah kisah Nabi Ismail memberikan pelajaran tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang sulit. Kisah ini juga mengingatkan umat Kristen tentang kasih dan rahmat Tuhan yang meluas kepada semua bangsa, serta pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudari Gita yang sudah membawakan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan menyanyikan lagu tutup kita yang akan di-share oleh host.
Doa tutup akan dibawakan oleh Sersas. Kita bersatu dalam doa. Suara saya kedengaran? Dengaran, Sur. Oke, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih atas renungan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya renungan yang sudah dibawakan ya Tuhan, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami, terkhusus kepada anak-anak kami dan teman-teman kami orang-orang muda ya. Bapa di sorga, terima kasih juga Tuhan telah memberkati anak-anak kami yang sudah membawa bagian, para orang muda, JJ, Jeremy, bahkan anak kami gitu Tuhan. Biarlah anak-anak ini selalu bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Berkati semua anggota jemaat yang dalam ya Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Kiranya penyertaan Tuhan tidak pernah lalu daripada kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini via Zoom. Selanjutnya, saya serahkan kepada komunikasi jemaat. Baik, selamat malam untuk kita semua. Halo, apakah Selamat malam, kedengaran? Mem. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semua yang sudah berpartisipasi malam ini. Jadi, sebagai informasi untuk kita, besok malam kita akan ibadah di gereja, ya. Yang akan mengambil bagian, MC-nya adalah saudara Justin, kemudian doa bukanya oleh Saltiel, pembicara oleh saudari Esrin, lagu pujian dari seluruh muda, lalu doa tutup dari pendeta. Oke, baik, jadi boleh kita persiapkan diri kita mengikuti ibadah pada besok malam. Ada tambahan, silahkan. Sudah pas, Mem. Oke, terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir. Oh. Mana MC kita? MC-nya sudah kabur. Miracle, selamat malam. Ya. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Sampai ketemu besok dalam ibadah pembukaan Sabat juga. Selamat Baik, malam, selamat Mire. malam. Selamat malam. Terima kasih. Reinhard, Ivan, selamat malam, Tiel. Apalagi semuanya ya. Semua kita terima kasih. Siapa yang pakai mata hitam ini? Oke lah, sampai ketemu. Tuhan berkati. Baik, saya tutup Zoom-nya ya. Ya.